Pendeta Saifuddin kini semakin meresahkan umat, apalagi semenjak berpindah tempat di Amerika, sepertinya semakin tidak terkendali. Hal yang paling menyedot perhatian umat ketika baru-baru ini mengulik tentang hukum nikah beda agama dalam pandangan Islam yang menurut kami sangat dangkal dan ngawur. Seperti apakah itu? Yuk kita cari tahu bersama dalam segmen peristiwa dan dakwah episode ketiga berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat penyuluh, baru-baru ini Pendeta Saifuddin mengulas tentang hukum nikah beda agama dalam pandangan Islam yang menurut kami sangat berpotensi mengusik ketenangan umat. Apalagi pendapatnya pun ngawur, dangkal dan tidak holistik. Padahal dia menyebut dirinya sendiri sebagai ahli sejarah. Lagi pula salah kamar bos, salah kamar. Bagaimana mungkin seorang pendeta tetapi fokusnya membicarakan dapur agama lain secara ngawur pula? Itu dia masalahnya. Ini tentu tidak bisa dicontoh. Bahkan kami yakin ini tidak mewakili pandangan Kristiani secara umum. Sebab sahabat-sahabat Kristiani kami yang kami kenal pada umumnya, mereka sangat toleransi dan menghargai privasi kehidupan agama lain. Nah, seperti apakah pernyataan pendeta daripada Saifuddin Ibrahim? Mari kita simak bersama cuplikannya berikut ini. Laki-laki muslim boleh kawin dengan perempuan Yahudi maupun perempuan Kristen. Itu boleh, halal. Artinya Al-Quran membolehkan kawin campur. Dasar pertama adalah ayat kitab itu surat kelima ayat kelima. Wal muhsanati minal ladzina utul kitaba min qablikum, yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari ahli kitab. Artinya Al-Quran membolehkan kawin campur. Ya, nampak jelas Pendeta Saifuddin Ibrahim mengulas hukum Islam tentang pernikahan beda agama dalam Islam dengan sudut pandang yang sangat dangkal dan tidak holistik. Apalagi ia mengatakan ahli sejarah, sementara gagasannya tidak komprehensif, hanya memenggal potongan-potongan ayat tertentu lalu ditafsirkan sesuka hati. Karena itu, mari kita coba lihat secara holistik. Betul, pada awalnya Allah memang membolehkan seorang muslim menikahi ahli kitab sebagaimana pada penggalan ayat dari surah Al-Maidah ayat 5 yang dikutip oleh Pendeta Saifuddin ini. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, saya coba tampilkan ayatnya secara lebih lengkap berikut ini. Al-yawma uhilla lakumut tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, sahabat penyuluh,
pada awalnya Allah memang membolehkan seorang muslim menikahi ahlul kitab sebagaimana pada ayat tersebut. Alasannya apa? Ya, karena pada waktu itu baik agama Islam, agama ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, ketiganya merupakan agama samawi yang diturunkan dari satu sumber yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebagai agama samawi yang diturunkan dari satu sumber, pastilah memiliki yang namanya core value akan prinsip yang sama dari Tuhan, yakni memurnikan keesaan Tuhan. Itu pasti. Jelas sampai di sini kan, sobat? Namun belakangan, Al-Quran memberikan informasi bahwa kaum ahlul kitab itu banyak yang melakukan penyimpangan dalam prinsip-prinsip ketauhidan. Ajarannya banyak yang diubah oleh oknum-oknum tertentu, sehingga tidak lagi berisi murni tentang tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Tuhannya telah terbagi-bagi. Sehingga terhadap mereka Al-Quran pun kemudian menyebutnya dengan sebutan musyrik. Ya, musyrik, saudara. Namun, maaf bagi saudaraku yang non-muslim. Kami hanya sekedar mengulas apa yang ada di kamar pribadi kami, sekedar memberikan pemahaman kepada keluarga internal kami di dalam rumah. Sahabat-sahabatku, tidak perlu berkecil hati, sebab prinsip ini belum tentu benar dalam pandangan kalian. Mari kita berdamai dalam perbedaan pada kamar masing-masing. Oke, sahabat? Nah, kembali ke laptop. Karena pada statusnya menurut Al-Quran telah musyrik, ini menurut Al-Quran loh ya, mereka tidak bisa lagi menjadikan ayat tersebut di atas sebagai rujukan sebuah pernikahan. Kenapa? Karena statusnya sudah berubah, praktis hukumnya pun ikut menyesuaikan. Logis kan, sobat? Sehingganya secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mereferensikan pada ayat tertentu sebagai rujukan khusus, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 221 berikut ini. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meski dia menarik hatimu. Nah, sahabat inspirasi penyuluh, dari penjelasan ayat Al-Quran tersebut di atas, menjadikan Anda sudah bisa menyimpulkan sendiri, bukan? Yes, pasti, asli tidak bisa. Dan hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan dari Sekjen MUI, Bapak Amir Syah Tambunan, dalam suatu wawancara dengan pihak wartawan di satu kesempatan. Nah, mengapa Al-Quran melarang itu? Ya, tak lain untuk membantu umat mewujudkan keluarga sakinah yang penuh dengan ketenangan. Karena bagaimana mungkin bisa tenang kalau persandingan di balik dua isi kepala yang memiliki perbedaan sangat fundamental dalam soal keyakinan. Jadi, Allah membentengi itu sejak dini. Dimaksudkan apa? Meminjam bahasa artis Melly Goeslaw, mengatakan semua karena cinta. Nah, bagaimana pendapat sobat-sobatku? Jika punya unek-unek, boleh tulis di kolom komen di bawah. Dan mari kita diskusi. Akhirnya, jika Anda mendapati video ini bermanfaat, boleh dukung channelnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe.
Saya Rahman Patiwi, penyuluh Kemenak Banggai, mohon undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya dalam segmen peristiwa dan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.